Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita. Assalamualaikum Bang Andi. Saya Asep dari Subang, Jabar. Bang Andi, apakah ada cara yang lebih makbul menghadapi istri yang susah sekali diajak lebih bersyukur menerima situasi ekonomi sekarang yang serba disulitkan? Mohon tipsnya Bang Andi agar saya bisa dengan tenang beribadah, tidak terganggu dengan akhlak istri. Wassalam, Asep, Subang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Untuk saudaraku, sahabatku yang lain mungkin lagi mengalami nih seperti Pak Asep ya. Ketika kita ditimpa sulitnya rezeki, di situ banyak orang ibadahnya jadi nggak khusyuk ya. Ibadahnya jadi nggak tenang. Kita menganggap itu sebuah gangguan. Ya kalau kita lihat syariat ya pasti kita lihatnya istri. Tapi bagi orang yang sudah tembus kepada hakikat, pasti dia akan melihat, wah ini ada peran Allah di sebalik istri. Dari sini kesannya Pak Asep sudah bersyukur, sudah bisa menerima sulitnya rezeki. Tetapi istri bang nggak bisa nerima, ngoceh terus, ngomel terus. Ya, mungkin banyak tuh teman-teman mengalami, kita lagi sulit, bukannya istri menenangkan kita, malah istri nekan kita. Mana uang, mana uang, mana uang, besok bagaimana, besok bagaimana. Waduh, makin gak tenang kita ya. Habis itu kita ajak istri bersyukur, ayo bersyukur kepada Allah. Gak bisa, ngoceh juga dia. Uang belum ada, gak tenang hatinya. Ya, ngoceh terus. Di situ kita menganggap akhlak istri itu gak baik. Kita menganggap dia nggak mau bersyukur. Akhirnya kita ketarik-tarik, jadi nggak tenang juga. Seharusnya di sini kita harus dalami lagi hakikat syukur ya. Syukur itu bukan sesuatu yang dapat saja, bukan sesuatu yang kita inginkan tercapai. Bukan itu saja makna syukur. Aku inginnya A, yang terjadi B. Bisa nggak kita mensyukuri itu? Contohnya, aku sudah bersyukur tapi istriku belum bersyukur bang. Ngoceh terus tiap hari. Bisa nggak kamu syukuri istrimu yang ngoceh itu? Ya, Allah bilang apa? Coba buka lagi tuh di Al-Quran. Udah sering kita dengar. Apabila engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu. Tapi kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Ya, azab yang amat pedih ini yang seperti apa? Ketika kita tidak mensyukuri pasangan kita, di situ makin jadi-jadi dia, semakin bikin sakit kepala. Ya, itu azab Allah kalau kita paham. Ya. Bukan hanya kepada istri saja, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada suami, kepada istri. Ada sikap mereka yang gak sesuai harapan kita. Bisa gak kita syukuri? Kita dulu yang harus bersyukur. Gak perlu kita ajak orang lain bersyukur. Istriku ngoceh bang tiap hari tentang uang. Bisa gak kau syukuri istrimu? Masa ngoceh kok disyukuri bang? Ya Allah bilang apa? Kalau kau bersyukur, ku tambahkan nikmatmu. Syukuri dulu. Ya Allah, walaupun istriku ngoceh, aku masih bersyukur ya Allah ada istri. Orang lain gak punya istri. Ada yang ngurus rumah tanggaku. Ada yang memasakkan makananku. Ada yang menyetrika bajuku. Ada yang mengurus kehidupanku. Syukuri itu. Kau lihat dulu yang baik-baik, jangan sisi yang buruknya yang kau lihat. Kebanyakan kita kan ingin merubah orang menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begitu.
ketika mereka tidak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan, kita bilang mereka nggak baik. Ya, coba kita belajar bersyukur. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Banyak salah kita, mungkin itu azab Allah melalui orang terdekat di diri kita. Kenapa saya berani bilang azab? Karena saya sudah merasakan. Dahulu saya kerja kapal, gaji belasan juta. Saya setiap hari senangi istri dengan uang. Apa yang dia mau, kirim uang. Apa yang dia inginkan, saya turuti. Ya, seolah-olah kamu senang, aku itu menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab kalau hatimu senang. Padahal itu salah. Tidak semua keinginan yang diberikan itu membuat istrimu tambah baik. Ya, luar biasa dulu. Bang, ingin bang beli ini, berikan. Ingin beli itu, berikan. Tapi di situ tidak ada pendidikan, tidak ada kita mengajak mereka untuk bersyukur. Ya, berjalan sekian tahun, ketemu saya metode DN ini, saya dalami. Oh, dibanting hidup saya. Diambil semua yang saya cintai. Ya, cinta kehormatan, saya dihinakan. Cinta uang, saya nggak ada uang. Ya, inginnya selalu dilayani, makin saya yang diinjak-injak sama istri. Dibalik semua sama Allah. Seolah-olah bumi ini terbalik. Disitulah istri merongrong tiap hari. Mana uang, mana uang, mana uang. Kenapa susah begini? Aku inginnya seperti dulu, kenapa nggak bisa lagi? Habis itu kita yang mendalami ketuhanan bisa bersyukur, dia nggak bisa. Ya kan? Aku dekat sama Allah. Aku yakin akan pertolongan Allah. Aku yakin Allah sayang pada diriku. Dikasih ketenangan di hati kita. Tapi istri nggak tenang. Pagi, siang, malam merongrong dia. Menggonggong dia. Mana uang, mana uang, mana uang. Nah, di situ juga ibadah kita jadi terganggu. Sholat nggak kusuk, zikir nggak kusuk, malah muncul semua itu bayangan-bayangan istri ngomel itu. Ya, lagi sholat, istri ngoceh-ngoceh tentang uang, terbayang. Lagi zikir, istri lagi marah-marah, mana uang, terbayang juga. Muncul nggak kusuk ibadah kita. Ya, akhirnya saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa salahku ya Allah? Kenapa sampai begini susahnya ya Allah? Andai kata Engkau hanya sempitkan rezekiku, tapi istriku nggak ngoceh, mungkin aku masih kuat ya Allah. Tapi ini ngoceh terus, goyang aku ya Allah. Ya, langsung Allah tampakkan segala dosa-dosa saya. Ya, dikasih lihat itu masa-masa jaya saya punya uang, saya senangi istri dengan uang. Seolah-olah Allah ngomong, kayak ada yang ngomong itu. Ya, salahmu sendiri kata Allah. Kau hanya menyenangi istrimu dengan uang, tapi tak pernah kau ajarkan tentang kehidupan ini. Ya, seolah-olah besok ada lagi, besok ada lagi. Tapi kau nggak pernah ajarkan istrimu menabung, nggak pernah kau mengajarkan istrimu menghemat, nggak pernah kau ajarkan istrimu bersyukur. Sekarang istrimu nggak bersyukur, itulah hukuman untuk dirimu. Ya, jadi bagi siapapun kita yang istri selalu ngoceh ketika ekonomi disulitkan, ketika rezeki sempit, itu karena engkau memanjakannya dengan uang. Tapi kalau kau nggak pernah memanjakan istrimu dengan uang, pasti istrimu terbiasa aja, nggak ngoceh dia. Ya, jadi untuk Pak Asep, jangan dicari cara yang makbul menghadapi istri yang susah bersyukur.
Pak Asep dulu yang harus mensyukuri istrinya. Nah, ya Allah, seperti apapun sikap istriku, aku bersyukur ya Allah. Aku nggak menyalahkan dia ya Allah. Masih banyak nikmat yang lebih lagi dibanding sifat buruknya yang tadi itu. Ya, coba kita banyak bersyukur. Syukuri dulu. Ketika kita menerima, ketika kita bersyukur, ketika kita sadar diri, tahu diri, oh ini salahku kok, bukan salah dia. Dahulu aku sendiri yang hanya memanjakannya dengan uang. Aku gak pernah mendidiknya agama, aku gak pernah mengajarkan tentang bersyukur. Sekarang dia ngoceh, ya ini hukuman Allah untuk diriku. Ya, sehingga apa? Kita gak marah. Saya awal-awal goyang saya. Ya, memang nih kurang ajar ini. Ya udah ngutuk-ngutuk itu kita. Dulu ada uang abang sayang, sekarang gak ada uang abang ditendang. Ya, gak ada lagi harga diri suami diinjak-injak gitu. Awalnya saya marah. Di mana kesetiaanmu? Dahulu kau peduli semua, kau layani saya semua. Giliran sekarang saya jatuh, bukannya kau kuatkan aku, makin kau bikin aku tambah susah. Akhirnya menyalahkan, ya, saling ya bertengkar kita, salah-salahan. Nah, ketika saya minta kepada Allah, tunjukkan salahku ya Allah, salahnya di mana? Dikasih lihat itu, seperti nonton film kita. Ya, seperti ada proyektor tuh, semua masa lalu dikasih lihat sama Allah. Di saat saya senang, di saat saya punya uang, di saat saya bangga, ibaratnya tidur di atas uang. Gak pernah kurang kita. Di situ ternyata salah. Jadi seperti apapun sikap istri kita tergantung bagaimana kita mendidiknya. Kalau kau didik istrimu baik-baik, ya baik istrimu. Tapi kalau kau gak pernah didik, ya ajablah dirimu. Jadi seperti apapun tingkah istrimu, ya tergantung dirimu. Engkau kaptennya, engkau pemimpin rumah tangganya. Ya, jadi di situ saya syukur. Ya aku syukuri dulu lah. Banyak teman-temanku bercerai, berantem soal uang, sampai bercerai. Aku gak cerai. Dia merepet tiap hari, aku dengar aja lah. Aku terima aja, anggap aja ini penebus dosaku. Ya, saya ingat-ingat sisi baiknya. Jadi kita nggak benci. Ya, kalau kamu hanya melihat sisi buruk seseorang, kamu akan benci. Susah kamu timbul cinta, timbul sayang. Tapi kalau kamu membanding-bandingkan, misalnya istriku keburukannya ngomel, cerewet, gak bersyukur tentang uang, itu keburukannya. Coba kamu cari baiknya apa? Pasti banyak baiknya, cuma kita gak nampak. Ya, masih bersyukur kita. Banyak bersyukur, banyak menerima, banyak kita mengalah, banyak kita mohon ampun pada Allah. Poinnya tuh di diri kita dulu. Cari dulu salahku di mana ya Allah. Ya, ketika kamu bisa menerima, di situ Allah akan rubah istrimu. Ya, ini bukan untuk istri saja, untuk anak, untuk menantu, untuk mertua. Ya, misalkan kita punya anak nakal sekali, luar biasa nakalnya, jauh sekali dari sifat kita misalnya. Kau ini keturunan siapa lah ini? Aku aja senakal-nakalnya aku nggak begini, tapi kau nakal sekali. Di situ kita bingung kan? Jadi benci kita sama anak. Tapi kalau kau rubah itu bencimu dengan rasa syukur, aku syukur ya Allah. Ini mungkin ujian untuk diriku. Sikapnya ini adalah caramu mengujiku. Tetap kita berbuat baik, tetap kita sayang, tetap kita doakan. Bagaimana perlakuannya yang gak baik itu ya kita terima. Ini sudah kehendak Allah. Ya, untuk menguji diri kita. Nah kalau kita sabar, Allah rubah anak kita itu. Ya, dirubah nanti itu. Yang penting kamu menerima.
Kalau kamu nggak nerima, itu sejatinya azab. Dibuatnya kita susah, menderita, susah, kepikiran, sakit hati, yang ada timbul penyakit. Kan banyak itu orang tua, banyak pikiran, melihat tingkah istri begini begitu, melihat tingkah anak begini begitu, akhirnya pikiran stroke dia, ya kan? Azab itu, cuma orang nggak paham itu azab. Kalau kau tak bersyukur, azabku amat pedih. Nah, cuman azab yang amat pedih ini global. Banyak orang nggak bisa tafsir. Azab yang bagaimana? Ketika hatimu susah, itu azab. Itulah neraka di dunia ini. Ya. Jadi kita nggak boleh kaget. Memang banyak juga sih yang kaget. Kenapa ya bang, istriku kok begini ya bang, kok begitu ya bang. Dahulu ada uang, dia nurut bang, hormat bang, dia hargai saya bang. Ketika nggak punya uang, diinjak-injaknya saya bang. Allah lah yang menginjak-injak dirimu. Kalau kau tembus pada hakikat, belajar menerima, belajar bersyukur. Ya. Jadi untuk merubah seseorang, kamu dulu yang bersyukur. Jangan ngajak orang bersyukur. Dari pertanyaan ini seolah-olah kita sudah bersyukur, istri kita belum. Lalu bagaimana ya bang biar aku mengajak istriku bersyukur? Ya kamu aja nggak syukur, gimana istri mau bersyukur? Ya. Ini pedas-pedas saja, pahit-pahit aja saya ngomong. Karena apa? Saya udah mengalami. Jadi hafal kali saya nih, wilayah ini. Kenapa ya bang istriku nggak menerima? Karena kamu selalu senangkan dengan uang. Ya, nggak pernah tergoncang hidupnya. Ketika tergoncang, iman nggak ada. Agama nggak ada. Bukannya nggak ada agama bang. Ada bang agamanya bang. Tapi nggak menjalani agama. Nggak ada keyakinan, nggak ada keimanan, nggak ada rasa tempat bergantung. Ya, kalau kita punya iman, aku tahu Allah tempat bergantungku ketika aku disulitkan. Tapi kalau orang nggak ada iman, goyang pasti. Nah, di situ seharusnya kita baca. Ya, kita lihat lagi, flashback lagi ke belakang. Apa salahku ya? Kenapa istriku begini? Pasti ada yang salah. Kan udah berulang-ulang saya bilang, jangan melihat kesalahan di luar diri, tapi carilah kesalahan di dalam diri. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini, itu ujiankah, itu azabkah, tergantung suasana hati. Ya. Disempitkan rezeki kita. Kita susah nih, tapi sebentar aja susahnya. Akhirnya kita bergantung kepada Allah. Lebih banyak menerima, ya. Lebih banyak berprasangka baik kepada Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Habis itu istri kita nggak ngoceh, ya. Istri kita pun sabar. Itu tandanya ujian. Karena apa? Engkau nggak susah. Tapi ketika engkau diberikan suatu ujian kehidupan yang cobaan yang begitu membuat kita goyang, membuat kita gundah, membuat kita susah, rezeki ditutup sama Allah, sempit rezeki, ya. Berarti kan sudah dibatasi tuh. Ingin ini, ingin itu, terbatas, nggak punya uang gitu kan. Beda sama dulu terbuka semua. Apa kepingin bungkus beli. Nah sekarang disempitkan, dibatasi. Habis itu udah bukan hanya sampai di situ. Istri pun ngoceh tiap hari, menggonggong tiap hari. Mana uang, mana uang. Besok bagaimana, besok bagaimana. Susah kita, ya. Selama masih ada susah itu, ya berarti hukuman Allah itu tetap berjalan. Kapan bang hukuman Allah itu, azab Allah itu dicabut balik bang? Nggak lagi kena pada diriku bang. Sampai engkau benar-benar menerima
dan mengakui salahmu di mana. Makanya banyak orang ketika menghadapi ini nggak paham dia salah. Yang dia lihat di luar dirinya aja yang salah. Ya. Jadi untuk Pak Asep, berkaca lagi, bercermin lagi. Ingat-ingat masa lalu. Seperti apa kita didik istri kita. Ya. Kita sebagai suami itu jangan hanya menyenangi istri dengan uang. Nanti nggak beres. Aku kerja, aku cari nafkah, udah dapat gaji, udah dapat uang, aku senangi istriku, aku senangi anakku. Tapi hanya sebatas uang aja. Sebatas kebutuhan jasmaninya saja. Tapi wilayah rohani kita nggak pernah sentuh. Nggak pernah kita bimbing. Hancur hidup kita nanti. Ya. Mereka pun keluar jalur nanti. Makanya banyak anak kita nggak beres. Banyak istrinya nggak beres. Karena apa? Yang kau senangi hanya jasadnya. Jiwanya kau nggak pernah sentuh, nggak pernah kau nasihati, nggak pernah kau ajak ke Allah. Ketika kebutuhan jasadnya nggak terpenuhi seperti dulu, ya berontak mereka, udah enak. Ya, terlalu enak sudah. Jadi kalau ada istilah ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, ya jangan salahin istri. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau manjakan dengan uang? Itulah pembentukan dirimu sendiri. Kau yang bentuk begitu. Ya. Saya udah mengalami, makanya paham kali lah. Dulu sedikit pun perkataan kita nggak pernah dia bantah. Nggak pernah dia melawan. Nah begitu nggak punya uang, oh tak ada lagi harga diri kita. Ya. Nah coba jangan lihat makhluk, lihat Allahnya. Ya Allah, kenapa susah kali ya Allah? Ya Allah, kenapa sakit kali ya Allah? Aku sudah nggak ada uang, aku sudah terpuruk, aku sudah jatuh, aku sudah menganggur. Tabungan udah nggak ada, sekarang minus nih, utang banyak ya. Sekarang kau buat lagi istriku ngoceh ya Allah. Siapa lagi yang menenangkan hatiku? Siapa lagi yang menghibur diriku? Itu luar biasa, kita susah, kita sedihnya itu. Akhirnya apa? Mengadu kita sama Allah. Ditampakkan semua segala dosa. Ah, kau lihat ini ya, masa lalu, dosa-dosamu. Seperti nonton film, dikasih lihat semua itu. Nah, jadi wajar kalau istrimu seperti ini karena engkau salah didik katanya. Menangis tersungkur kita. Kalau udah tahu salah kita di mana, menangis kita. Ampunkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, yang aku senangi hanya dengan uang selama ini. Nah, ketika sadar, mohon ampun kepada Allah, tahu salahnya di mana. Allah rubah istri saya. Ya. Dirubah itu. Dia yang lebih bersyukur. Goyang saya, dia yang nenangkan. Tenang aja lah bang. Gak mungkin seperti ini terus. Nanti ada masanya kita bangkit katanya. Wih, berubah ini. Kemarin ngoceh deh, hari ini berubah. Bingung kita kan? Nah, begitulah mudah bagi Allah membolak-balik hati manusia. Ya. Jadi seperti apapun sikap istrimu, coba pandanglah Allah di sebalik istrimu. Bisa jadi itu cara Allah berbicara. Cuman kita nggak pernah tembus, nggak pernah paham. Allah sedang ngomong apa sama kita, nggak ngerti kita. Ya. Begitu juga kepada anak. Kenapa nih anak kok bandel kali? Bikin malu orang tua, tiap hari buat masalah. Akhirnya kita benci. Ya bisa jadi engkau salah didik. Yang kau senangkan hanya dengan uang. Tidak pernah kau sirami kolbunya dengan iman. Tidak pernah kau doakan anakmu. Akhirnya begitulah cara Allah menarik perhatianmu kepada anakmu. Di bola anakmu bertingkah. Ya. Narkoba anak kita, mencuri anak kita, bikin malu anak kita, ya. Berzina, hamili anak orang anak kita, ya kan? Malu kita kan?
Kenapa nih anak kok macam setan? Pada sebejat-bejatnya saya nggak pernah seperti itu. Tapi anak ini kok luar biasa bikin malu orang tua. Ya begitulah cara Allah menegurmu. Baru kau perhatian sama anakmu. Selama ini kau cuek. Ya. Jadi syukuri. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Masih ada anak. Aku bersyukur ya Allah, walaupun istriku ngoceh, masih ada istri. Nah, lihat sisi baiknya. Anggap semua itu ujian. Allah sedang menguji aku lewat istriku. Allah sedang menguji aku lewat anakku. Ini Allah semua ini. Apa yang maksudnya dia buat seperti ini? Allah sedang ngomong apa ini? Nah, baca. Ya. Dan mohon ampun, pasti ada salah kita, cuma kita nggak paham. Ya. Sama halnya mungkin suami yang bertingkah. Bang, suamiku kecantol janda kampung sebelah bang. Uangnya tiap hari habis ke janda itu. Kami makan nggak makan, kadang dikasih uang, kadang nggak dikasih. Susah kan? Nah, cari lagi kesalahanmu apa? Kenapa suamimu tega berselingkuh? Pasti ada salahmu. Nggak mungkin nggak ada salah. Ya, begitulah cara Allah berbicara. Cuma kita jangan lihat makhluk lagi. Pasti ada salahmu. Aku baik kok bang, aku nggak pernah selingkuh, aku nggak pernah begini, aku nggak pernah begitu. Ya mulutmu yang nggak baik. Nggak pernah kau hargai suamimu. Akhirnya suamimu nyaman sama yang di luar. Dihargai dia. Di rumah nggak dihargai. Ya. Jadi itu aja. Semua itu dari dalam diri. Jangan kita mencari di luar diri. Kalau kita suka menyalahkan orang, ya azab Allah itu lama dicabut. Akhirnya apa? Dibuat susah, dibuat pikiran, dibuat kita menjadi beban ya. Tapi kalau kita ngerti ya, oh Allah sedang ngomong ini. Allah sedang bicara ini. Apa yang harus aku perbaiki? Perbaiki. Ya. Pasti ketika kita sadar salah kita, mohon ampun kita pada Allah, Allah rubah pasangan kita. Allah rubah anak kita. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, samalah. Mertua sakit hati sama menantu, menantu sakit hati sama mertua. Ah, coba. Kenapa ya perlakuan mereka buruk kepadaku? Nah, cari kesalahan kita apa, perbaiki. Jangan kita hanya mencari kesalahan di luar. Ya, kalau kita diperlakukan buruk, tapi kita nggak susah, tetap ada sabar, itu namanya ujian. Ya, tapi kalau kita diperlakukan buruk, susah sekali. Itulah hakikatnya yang Allah bilang, kalau kau tak bersyukur, azabku amat pedih. Jadi syukuri tuh. Bukan yang baik-baik aja yang kita syukuri, yang nggak baik pun syukuri. Ya, contoh, bang, aku istriku soleha, istriku baik, istriku nurut. Aku bersyukur bang, punya istri macam dia. Itu biasa. Kalau kau bersyukur karena istrimu baik, itu biasa. Tapi kalau kau bersyukur ketika istrimu nggak baik, itu yang mantap. Ya, Allah tambahkan nikmatnya. Bagaimana Allah tambahkan nikmatnya? Dirubahnya istri kita. Yang awalnya nggak menerima jadi menerima. Yang awalnya nggak sabar jadi sabar. Yang awalnya nggak bersyukur jadi bersyukur. Nggak ditekan lagi kita. Ya. Jadi saya ujian yang mana saya udah rasa. Azab seperti apa saya udah capek kali lah kalau ngomong azab ini. Ya. Nah, di situ Allah bilang azabku amat pedih. Pedih lah tiap hari ngoceh. Siapa nggak pedih? Ya, betul itu. Bagaimana bang biar aku bisa tenang beribadah? Ya nggak tenang juga ibadah kita pasti. Iya kan? Ibarat kata Allah bilang, macam mana kau hendak menjumpai aku? Kau aja masih kotor kata Allah.
Di situ kita nggak tenang hati kita, ya. Ibadah kita tuh ya dihantui oleh masalah kehidupan. Kalau mau dikupas-kupas nih panjang ini, ya, tapi cukuplah. Silakan nanti diulang-ulang bagi yang sedang mengalami, sadar diri, tahu diri, ya. Lihat lagi ke dalam, apa yang salah pada diriku, perbaiki. Ketika kita sadar, insaf, tobat, mengakui segala kesalahan, mohon ampun pada Allah, barulah Allah cabut segala kesusahan di hati kita. Ya, hidup ini bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Bukan bersyukur sesuatu yang kita inginkan saja, tapi bersyukurlah pada sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, syukuri dulu, nanti Allah rubah itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.